Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 25. Geng Bracer. Kucing gak bakalan mencakar kalau gak diinjak. Skylar Kalisten. Sky menuju dapur lalu dia membuka kulkas untuk mencari persediaan bahan makanan di sana. Dia melihat ada telur, daging, sayur, ikan. Semua lengkap karena Silva sengaja nyetok. Akhirnya Sky mengambil telur untuk digoreng karena menurutnya itu cukup simpel. Saat sedang menggoreng telur, pikirannya malah sibuk sendiri hingga dia tidak fokus dan akhirnya telur itu gosong. Baunya sampai kecium oleh Silva yang baru saja menuruni tangga. "Bau apa nih? Kok kayak gosong gitu ya?" kata Silva mengendus dan mencari asal baunya. "Sky, itu telur kamu gosong," kata Silva saat sampai di dapur dan menghampiri Sky. Sky menoleh dan terkejut lalu langsung mematikan kompornya. "Kamu ngelamun ya sampai gosong gitu?" kata Silva. "Sini biar aku aja yang goreng." Imbuhnya. "Gak perlu, gue bisa sendiri," tolak Sky cepat. "Udah sana," usir Sky ke Silva, mungkin karena dia malu. "Ya udah," jawab Silva lalu keluar dari dapur. Tapi gadis itu tidak benar-benar pergi dari sana. Dia malah ngumpet di balik tembok pintu. Dan gadis itu mulai memperhatikan Sky, sedangkan Sky sempat membanting telur gosong itu ke wastafel. "Sial," umpat Sky. Akhirnya Sky tidak jadi memasak. Cowok itu malah mengambil roti untuk membuat roti bakar. Setelah selesai membuat roti bakar, dia menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, hatinya jadi tidak tenang karena Silva bersiap cuek padanya. Akhirnya Sky mencari cara untuk memberikan pelajaran ke Silva dengan apa yang terjadi hari ini padanya. Lalu dia mengambil 5 buku paket. Setelah itu dia memberikan tanda pada beberapa soal yang ada di buku paket itu. Lalu Sky keluar dengan membawa buku paket untuk diserahkan ke Silva. Tok tok tok. Silva membuka pintu kamarnya. Lalu, "Ada apa?" tanya Silva. "Nih." Sky menyodorkan buku paket ke Silva. "Itu hukuman buat lo karena lo udah berani-beraninya nampar gue. Dan lo juga udah nolak gue," kata Sky. "Mau diapain?" tanya Silva. "Kerjain semua tugas gue," pinta Sky. "Sebanyak ini?" tanya Silva. "Iya, semua soal yang ditandain di situ," kata Sky dan Silva hanya diam. Skylar sengaja memberikan Silva buku paket untuk dikerjakan padahal semuanya bukan tugas dari sekolah, itu hanya akal-akalannya saja. "Dan ingat ya, mulai sekarang kita urusin urusan kita masing-masing," imbuhnya. "Lo gak usah ikut campur urusan gue, begitu juga sebaliknya," kata Sky dan berlalu menuju kamarnya. Dia benar-benar kesal saat ini. Setelah itu Silva masuk dan menaruh buku paket itu di meja belajarnya. Dia menatap buku paket itu terus-menerus. Lalu Silva membawa buku itu dan menuju kamar Sky. Namun Sky tidak ada di kamarnya. Saat di balkon tangga, Silva melihat Sky sedang memakan roti bakar sambil menonton TV. Silva pun menghampirinya. "Sky?" panggil Silva. "Apa?" sautnya dengan mulut dipenuhi roti bakar. "Ini." Silva menaruh semua buku paket di meja yang ada di depan Sky. "Kenapa? Lo selesai?" tanya Sky. "Kan kamu sendiri yang bilang, kita nggak usah ikut campur dengan urusan masing-masing. Jadi ya kerjain aja sendiri tugas kamu, karena itu urusan kamu," kata Silva. Sky terbelalak mendengar perkataan Silva. "Loh?" Sontak Sky berdiri dan ucapannya menggantung saat tiba-tiba, ting tong, bel rumah berbunyi. Keduanya sama-sama menoleh ke arah pintu. "Biar aku aja yang buka," kata Silva dan menghampiri pintu. Silva pun membuka pintunya dan alangkah terkejutnya Silva saat melihat siapa yang datang. Raymond, Alvin, Tio dan Atala juga ada di sana karena mereka sempat menghubungi Atala. Sontak mata mereka membola sempurna. Silva pun terkejut sampai-sampai dia tidak bisa berkata apapun. "Silva? Silva kan ya?" tanya Dion. "Kita salah rumah ya?" tanya Alvin. "Jangan malu-maluin dong, bener gak alamatnya?" bisik Raymond. "Bener kok, tuh lihat aja sendiri. Perumahan Serenial Hills, nomor 7, kata Dion. "Coba dilihat lagi, takut salah," kata Atala. "Bener," kata Dion meyakinkan. Di saat mereka sedang berbincang tentang keberadaan Silva dan alamat rumah, Sky yang berada di dalam pun menghampiri Silva, karena gadis itu tak kunjung masuk juga. "Siapa sih, Sil?" tanya Sky yang muncul di belakang Silva. Sontak Sky terkejut saat melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah Escastel. Cowok itu sempat mundur selangkah. Semuanya pun sama-sama dibuat terkejut. "Loh, Sky, kok lo?" tanya Alvin.
Kalian? Tanya Raymond menggantung dengan raut wajah yang penuh tanda tanya. Kok kalian bisa satu rumah? Tanya Atala. Deh, makin bingung, ucap Dion. Sedangkan Silva dan Sky hanya saling melirik. Ini beneran alamat lo kan? Kata Dion masih kebingungan. Iya, jawab Sky singkat. Terus itu Silva kok ada di sini juga? Tanya Alvin. Iya, respon Sky. Kalian tinggal serumah? Tanya Dion. Iya, jawab Sky lagi. Dih, maksudnya gimana sih? Kenapa kalian bisa tinggal di serumah? Tanya Dion. Panjang ceritanya, kata Sky. Silva ini siapanya lo? Tanya Atala, pembantu. Jawab Sky spontan. Mendengar jawaban Sky, sontak Silva menoleh ke Sky. Hah? Respon anak es kastal. Benar, Sil. Tanya Atala dan Silva hanya diam. Gadis itu bingung harus jawab apa. Benar, sela Sky. Ya udah kalian ada apa kesini? Tanya Sky tak sabar ingin menyudahi pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Suruh masuk dulu napa? Kata Dion. Akhirnya Sky mempersilahkan teman-temannya untuk masuk dan mereka semua duduk di sofa. Aku buatin minum dulu ya, kata Silva lalu pergi ke dapur. Sky, gue numpang ke toilet ya, ucap Atala. Ya udah, tuh di dekat dapur, kata Sky. Atala pun menuju ke toilet. Ralat, dia mau menghampiri Silva karena itu cuma alasannya saja. Sil, panggil Atala. Ah, iya kak, apa kakak perlu sesuatu? Saut Silva. Enggak, tadinya mau ke toilet. Oh, respon Silva. Sil, panggilnya lagi. Iya kak. Lo udah lama kerja di sini? Tanya Atala. Belum kok kak, baru hampir 2 minggu. Jawab Silva. Oh, kenapa lo kerja jadi pembantu? Tanya Atala. Silva tak kunjung menjawab, dia benar-benar bingung harus jawab apa. Lalu dia hanyut dalam pikirannya sendiri. Dia tidak habis pikir dengan Sky. Bisa-bisanya Sky bilang kalau Silva itu pembantu. Kenapa bukan mengakui sebagai sepupu atau saudara mungkin? Pikirnya. Silva, panggil Atala saat melihat Silva melamun. Ah iya kak, ini ya alasannya kenapa waktu itu lo nyuruh gue buat berhenti di pos satpam? Kata Atala. Karena lo tinggal di sini, kerja di rumah Sky. Imbuhnya. Kenapa? Apa? Lo malu karena lo bekerja sebagai pembantu di sini? Katanya lagi. Maaf kak, aku bingung mau jawab apa. Kata Silva menunduk kepalanya. Ya udah nggak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Kata Atala. Hah? Respon Silva. Sini aku bawain. Kata Atala. Nggak usah kak, biar Silva aja. Tolak Silva. Nggak apa-apa. Kata Atala. Tapi tadi katanya kakak mau ke toilet. Kata Silva. Nggak jadi. Jawab Atala dan membawa minuman itu ke teman-temannya. Sedangkan di ruang tamu nampak Sky dan teman-temannya sedang membicarakan masalah markas mereka. Nih Sky, lo lihat sendiri videonya. Kata Dion menunjukkan video tentang keadaan markas yang berantakan. Sky pun melihat video itu dan rahangnya sempat mengeras. Brengsek, siapa yang udah ngelakuin ini? Kata Sky. Kita sih nggak tahu pasti ya, tapi gue yakin ini ulah anak Jajal. Kata Dion. Tapi apa motif mereka? Karena akhir-akhir ini kan kita nggak ada masalah sama mereka. Saud Atala sambil menaruh minuman di meja. Sky sempat melirik Atala yang membawakan minuman. Mungkin karena... Jawab Sky menggantung, dia seperti mengetahui sesuatu. Karena apa? Tanya Alvin. Enggak. Elak Sky. Kita melakukan penyerangan malam ini. Imbuhnya. Kita nyerang balik Sky. Tanya Raymond. Lalu Sky melirik ke Silva yang sempat muncul ke ruang tamu. Akhirnya Sky hanya mengangguk saja karena dia tidak ingin Silva tahu. Sementara Silva, dia berlalu menaiki tangga. Nyerang. Gumam Silva ternyata dia mendengar percakapan mereka. Tidak lama kemudian, Sky menuju kamarnya. Dia bersiap-siap mengganti pakaiannya dan mengenakan kaos hitam dan jaket kulit berwarna hitam. Saat Sky keluar, Silva memanggilnya. Sky, panggil Silva dan Sky menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Sky. Kamu mau kemana? Tanya balik Silva. Mau main. Jawab Sky. Kamu mau kemana? Tanya lagi Silva. Mau nongkrong sama teman-teman. Jawab Sky. Jawab yang jujur Sky, mau kemana? Tanya Silva. Dibilangin mau nongkrong juga. Kata Sky dan pergi. Sky tunggu. Meraih tangan Sky. Apa lagi sih?
kata Sky kesal. Kamu mau nyerang kan? Tanya Silva. Nyerang apa? Siapa yang nyerang? Gue bilang mau nongkrong. Jawab Sky. Gak percaya banget sih. Imbuhnya. Tapi tadi, kata Silva menggantung. Udahlah, lu buang-buang waktu gue aja. Kata Sky berlalu meninggalkan Silva. Sky dan teman-temannya pun pergi ke suatu tempat. Mereka akan membalas perbuatan oknum yang sudah mengacak-ngacak markas mereka. Mereka melajukan motornya dengan kecepatan tinggi hingga mereka telah sampai di suatu tempat. Di sebuah markas yang terdapat papan nama Brazier, itu markas milik King Brazier yang diketuai oleh Jacob, yang biasa anak Escastle menyebutnya dengan anak Daca. Mereka masuk ke arah markas dan langsung disambut oleh King Brazier. Wow, ada anak istana langit nih guys. Baru turun dari kayangan kalian? Tanya Jacob ke anak Escastle dengan senyum menyeringai. Oh, guys, atau mungkin mereka baru turun dari surga. Oh, no. Atau enggak, mereka habis turun dari neraka. Karena kalian kepanasan, jadi kalian turun ke bumi. Makanya mampir di markas kita. Iya kan? Ucapnya meledek dan tertawa lalu diikuti oleh anak yang lain. Gak usah punya bacot loh, kata Sky. Lo kan yang udah ngacak-ngacak markas kita, kata Dion. Hah? Apa? Gak dengar? Kata Jacob. Gak usah pura-pura deh lo. Kita tahu geng pembuat onar itu cuma kalian, kata Atala. Respon Jacob hanya tertawa. Berarti pancingan kita berhasil, kata Jacob. Kalian berani nyerang anak buah gue, kalian juga harus terima akibatnya, kata Jacob, dan anak Escastle itu menyadari sesuatu yang membuat geng Brazier nyerang mereka. Banyak bacot lo, serang! Perintah Sky. Mereka pun saling serang, saling melayangkan pukulan dengan sangat berontak. Bahkan membuat seisi markas Brazier berantakan. Sky juga tak henti-hentinya memukul Jacob. Lalu tiba-tiba dari serangan belakang, ada yang memukul Sky dengan besi panjang hingga mengenai pundaknya dan Sky terjatuh. Ah! Rintih Sky sambil memegangi pundaknya. Sky? Sebut para anak Castle. Di saat Sky lemah karena pukulan di pundaknya, Jacob menyerangnya habis-habisan hingga Sky tak berdaya. Dari kejauhan nampak Silva melihat kejadian itu. Gadis itu sempat mengikuti Sky dan teman-temannya dengan menggunakan ojek. Sky? Panggil Silva lalu dia berlari menghampiri Sky. Dia memegang tangan Sky dan menaruh kepala Sky di pangkuannya. Di sisa-sisa kekuatan Sky berusaha bangkit. Ngapain lo di sini? Pergi, pinta Sky. Enggak, Sky, tolak Silva. Gue bilang pergi, bahaya Sil, pinta Sky. Enggak mau. Rengek Silva mulai menangis. Akhirnya Sky menarik Silva menjauh dari perkelahian tersebut. Sky jangan kayak gini, kata Silva menangis sambil memegangi tangan Sky. Pergi. Usir Sky dan Sky meninggalkan Silva di pinggir jalan. Aku nggak akan pergi kalau kamu juga nggak pergi. Aku takut kamu kenapa-kenapa, kata Silva dengan suara paraunya akibat menangis. Hingga Sky menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Aku mau hentikan Sky, aku takut, kata Silva terisak. Di saat bersamaan ada polisi yang sedang patroli malam. Suara sirine mobilnya terdengar jelas hingga membuat perkelahian itu berakhir dan mereka semua pada kabur. Bahkan polisi itu sempat mengejar anak-anak Brazier. Anak-anak Skylar pun sama. Mereka melarikan diri dan membawa motor mereka dengan ugal-ugalan. Sementara Sky yang sudah tidak ada waktu lagi untuk kabur, akhirnya dia menarik Silva dan berlari menuju gang kecil yang ada di sana. Dia ngumpet bersama Silva sambil terus menggenggam tangan gadis itu. Sesekali dia mengintip dari balik tembok gang untuk mengecek keadaan di jalanan. Silva yang berada di balik punggung Sky terus menatap wajah Sky yang dipenuhi dengan memar, bahkan sudut bibir dan pelipisnya berdarah. Melihat Sky terluka, Silva yang mempunyai hati yang sangat lemah lembut itu dia terus saja menangis. Apalagi ini pertama kalinya dia melihat perkelahian ini, dan itu membuat dia takut, hingga isakan kecil itu terdengar jelas oleh Sky. Karena isakan tangis Silva bersahutan dengan deru nafas Sky yang kelelahan sehabis berkelahi. Sky pun menoleh ke Silva. Udah Sil, jangan nangis terus, kata Sky. Aku takut, ucapnya menangis sambil menundukkan kepalanya hingga bahunya bergetar hebat. Gadis itu sudah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Dengan nafas yang naik turun, Sky pun menatap Silva dan dia menyentuh dagu Silva agar gadis itu mendongak menatap Sky. Lu gak usah takut, ada gue di sini, ucap Sky.
lalu mengganti posisi berdirinya menjadi duduk dan menarik Silva untuk ikut duduk. Sky lagi-lagi menatap Silva, begitu pun sebaliknya. Lain kali jangan ikut kayak gini, jangan diulangi lagi, bahaya, ucap Sky. Ada juga kamu yang jangan kayak gini, ucapnya agak kesal bercampur tangisan. Udah, jangan nangis terus, nanti ketahuan sama polisi. Mau ditangkap bareng-bareng? Mau nanti tidur di sel berdua? Kata Sky. Mau? Tanya Sky, tapi dia malah tersenyum. Mungkin dia merasa lucu sendiri telah berkata seperti itu kepada Silva. Mau, jawab Silva polos dan membuat mata Sky membulat sempurna mendengar jawaban Silva. Lalu dengan cepat Sky memalingkan wajahnya karena dia jadi salah tingkah sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.